Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati dan saya cintai para pendekar dari PPS Trisumajati sekaligus sebagai Pagar Nusa Trisumajati, karena padepokan kami itu TSJ itu berlindung dua di pemerintah, yaitu di IPSI. Karena kita sebagai orang NU, maka ya mau tidak mau harus menjunjung tinggi NU dengan bergabung berlindung di NU atau Nahdlatul Ulama. Untuk apa? Supaya kita siar agama selalu sinergis dengan NU. Oleh karena itu, yang saya cintai, pengurus besar dari PPS TSJ serta rombongan dari Jawa, dari Siti Bentar, Kecamatan Meret, Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah kami 6 orang atau 7 ya, 7 orang, yaitu ada Mas Arif. Ini adalah dulu waktu di sini dibuka ada acara peresmian pembukaan Padepokan Trisumajati di alun-alun Jawi ya, di depan masjid. Ini masih orok, kurang lebih mungkin umur sekitar 5-6 atau 7 bulan. Dan alhamdulillah saat dari Jawa itu membawa satu bis, kurang lebih 40 orang. Dan di situ pas hari jadi Kuningan, alhamdulillah waktu itu murid langsung meledak sampai 300. Waktu itu banyak, alhamdulillah. Dan siapa yang membesarkan? Yaitu guru kamu, yaitu Dr. Ades Yai Haji Saifuddin. Semoga amal dia berjuang di Padepokan Trisumajati menjadi amal ibadahnya. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kala itu beliau masih di Cidahu beserta putranya, yaitu Mbak siapa? Bibah Habibah sama Mas Faisal, masih kecil-kecil. Dan alhamdulillah beliau yang paling handal memegang ujian di organisasi, sehingga sampai Trisumajati masih dirasakan sampai saat ini. Dan semua ada keberkahan karena doa bersama yang sering dilakukan, mujahadah dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah bisa punya tanah di sini buat gedung, buat rumah, buat musola dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ceritanya itu semuanya kita tidak lupakan. Maka saya mohon dengan sangat pada pengurus besar cabang Padepokan Pencaksilat Trisumajati, apalagi sekarang sudah bergabung di Pagar Nusa, maka kesempatan untuk meraih daripada murid-murid baru, siswa baru akan lebih besar. Allahumma amin. Karena apa? Kita seiring dengan ulama-ulama, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama itu butuh, yaitu Banom dari Pagar Nusa supaya besar, maka kita termasuk yang mengisi nantinya.
Oleh karena itu saya mohon sekali pengurusnya, karena saat ini memang ketua besarnya yaitu Bapak Dr. Andes Haji Saifuddin telah mendahului kita, mudah-mudahan diterima amalannya dan yakin akan diterima, Allahumma amin. Dan tentunya sekarang dia pun baru tersenyum karena apa? Ternyata murid-murid yang ada di Kuningan sini, TSJ di sini masih berkembang dan tambah banyak karena keistiqomahan yaitu dari pengurus yang handal yaitu Mas Teddy. Pernah ngelokro saya kesini dimintai oleh almarhum, tolong Mbah datang ke Kuningan. Nasihati tadi supaya kembali, karena saya akan lebih bahagia kalau cita-cita saya bangun SC kan besar. Terus akhirnya saya datang, saya pesan, alhamdulillah Mas tadi sanggup untuk meluangkan waktunya lagi, dan alhamdulillah bisa waktu latihan dan perkembangan. Akhirnya saya kemarin sudah sempat ngobrol, memberi masukan kepada Mas Teddy. Enggak lama malah setelah acara halal bihalal sama Mas Teddy saya beri masukan, Pak Aib malah akhirnya yang meninggalkan kita. Saya juga ngomong, kenapa engkau terlalu cepat? Tapi semua takdir. Oleh karenanya yang pokok saya minta juga kepada putra Pak Faisal, Mas Faisal sebagai putra tunggal dari anak laki-lakinya, maka saya mohon untuk sebagai penerus nantinya saya minta bersama dengan Mas Teddy untuk meneruskan perjuangan Bapak. Kalau abang sehat, tetap pasti saya dampingi di sini. Dan saya nanti insya Allah juga bulan Maret tepatan dengan hari jadi TSJ, maka insya Allah nanti ketua harian saya serahkan pada anak saya yaitu Syarif Hidayatullah Asyari, karena dulu Mas Faisal juga masih kecil. Nah, karena mungkin ini saatnya bersama-sama memegang kancah Padepokan Trisuma Jati. Dan tentunya lah saya kemana ya, jangan kesusu meninggal dunia ya, doakan panjang umur ya, amin. Dalam arti saya tetap nanti ketua umum pusat, karena kalau pusat pasti harus ada ketua umumnya, tapi ketua harian tadi sudah saya limpahkan, karena kemarin saya masih ketua umum, masih ketua harian. Jadi karena sudah yang lebih dewasa, maka ketua harian saya sarankan pada Gus Syarif, dan nantinya ya sendiri tetap jadi guru besar, dan di situ nanti tetap mengarahkan. Dan insya Allah akan lebih bagus, karena alhamdulillah di pusat juga sudah ada yang namanya pekaderan, yaitu pengesahan warga. Kalau nanti di sini sudah ada pengesahan warga, maka yang menjadi warga itu otomatis secara nurani akan bertanggung jawab, yaitu ini senior-senior yang sudah sabuknya putih itu adalah warga. Dan kurang lebih mungkin di pusat ada 20 juga ada ya untuk warga. Maka kalau ada kegiatan walaupun jauh di Jakarta, walaupun kerjanya sibuk, tapi karena sudah punya identitas warga otomatis langsung terjun. Maka saya mengharap ya walaupun seperti Mbak Entin, seperti Mbak Toto, terus ini wah ini sudah selesai kuliahnya,
Udah, alhamdulillah udah ngajar. Alhamdulillah. Oh, bareng ya. Kamu harus mengembangkan tahji dulu, bapak juga gitu. Apa sama-sama. Kalau perlu sekalian ikut yaitu untuk pengesahan warga, mumpung nanti ada pengesahan warga sore. Jadi yang senior saya harap nanti jangan bilang saya nggak bisa apa-apa sekarang ya. Nanti yang penting kumpul urun rembuk dan lain sebagainya sudah nyandang sebagai warga apa padepokan pencaksilat Trisumajati. Jadi golongan senior yang apa namanya yang sudah tercatat itu seperti itu. Makanya itu sangat penting sekali karena untuk membentuk suatu organisasi yang besar. Dan nanti juga saya mengharapkan mungkin lambat laun tetap harus mencetak yaitu pelatih, dalam arti kepelatihan sebagai asisten pelatih. Jadi biar nanti yang pelatih intinya nggak begitu terlalu capek. Terus di samping itu saya harap nanti memang nggak bisa semuanya. Memang kalau yang bagian nanti atlet ya atlet, yang bagian mungkin hafal ya otaknya kuat di jurus ipsi apa jurus baku, yaitu yang dikuasai. Jadi intinya seperti itu. Kalau yang tenaga dalam ya itu rata-rata harus bisa, itu pun ada yang fasik maupun tidak. Yang pokok intinya minimal seperti itu. Terus intinya ada kemauan untuk membesarkan Padepokan Trisumajati atau Pagar Nusa Trisumajati. Itu seperti itu. Makanya dalam acara pembukaan ini insya Allah akan menuju Padepokan Pencaksilat Trisumajati atau Pagar Nusa Trisumajati di Kuningan akan tetap jaya. Amin. Oleh karenanya saya harap untuk Mas Faisal kalau mau tidak mau harus ketiban campur, yaitu harus mau menjadi ketua dan nanti didampingi oleh Mas Redi sebagai sekretaris dan pelatih andal, terus nanti oleh Mas Toto ya Bayu, Pak Toto, Mas Mbak Enti, oh Mas Uus ya, itu harus, karena apa? Terus nanti didampingi oleh pelatih-pelatih atau warga baru yang sudah senior-senior di sini, insya Allah besar. Dan saya mohon kesempatan untuk omongan saya, Pak di Pondok, di MTS, atau apa, yang penting kirim aja pelatih ke sana, atau ada yang memang berbakat untuk ngelatih, tarik saja, didik, terus disuruh ngelatih, diantarkan ke sana, ditembung secara organisasi bahwa ini adalah dari Padepokan Trisumajati, Pagar Nusa Trisumajati. Diutamakan kalau di pondok atau di MTS, utarakan Pagar Nusanya. Isinya adalah yaitu karena kita Trisumajati, tidak meninggalkan Trisumajati. Itu seperti itu. Jadi utamakan. Seperti kemarin saya sama Mas Ahmad, pelatih dari pusat, dan di situ saya masuk di MTS Pondok Pesantren Asyidiqiyah Puring. Alhamdulillah langsung dapat 50 santri yang mau ikut. Sebenarnya dimulai minggu besok ya, tapi karena saya ke Kuningan bersama pelatih sajak saya semuanya kesini, terus sana insya Allah minggu pendaknya besok pagi langsung. Karena apa? Mengatasnamakan Pagar Nusa. Yang penting kita mengajarkan jurus salam Pagar Nusa. Mana buktinya? Ya ini dan itu sama. Itu seperti itu. Makanya yang pokok itu diperbolehkan karena memang di ADRT yang namanya Pagar Nusa itu seperti IPSI. Jadi IPSI-nya NU yaitu Pagar Nusa. Nah, maka kita boleh masuk. Maka aliran itu ada 72 aliran yang ada di Pagar Nusa. Yang pertama adalah Gasmi, yaitu made in Gus Maksum Lirboyo. Tapi akhirnya dari jadi murid-murid termasuk saya muridnya sana
tapi akhirnya karena berguru banyak kemana-mana, akhirnya saya punya padepokan sendiri dan akhirnya saya bergabung ke Paganusa. Itu seperti itu. Maka yang pokok intinya kita kalau kembangkan melalui Paganusa, kita akan beruntung karena kita hidupnya adalah dengan nadiin dan nadiyat. Allahumma amin. Nah, tapi karena kita punya ADRT tersendiri, maka kita tidak boleh dikuasai oleh Paganusa. Seperti kita IPSI, di IPSI kita IPSI nggak boleh menguasai kita. Tetap IPSI cuma kalau kita mau belajar jurus IPSI ya boleh IPSI, kalau udah ya ikut tanding tok. Yang penting tahu salamnya itu. Kalau salamnya kan cuma begini tok gampang. Nah, itu IPSI. Itu seperti itu, otomatis itu seperti itu sama. Maka nggak boleh misalkan sana terlalu turun menguasai itu nggak bisa. Misalkan ada diklat ikut ya boleh, tidak ikut ya boleh. Tapi kita sebagai karena sudah mengakui sebagai naungan, maka kita boleh-boleh saja mengikuti yaitu diklat. Seperti kita ada diklat kepelatihan wasit juri mungkin di IPSI, ya kita harus ikut. Diklat apa di IPSI kita ikut. Kalau sama aja, kalau di Paganusa ada apa kita ikut. Yang penting Paganusa setelah kita ikut tidak urusi kita. Itu aja. Paham enggak? Paham ya? Nah itu seperti itu. Jadi karena kita punya lembaran sendiri, punya ADRT tersendiri. Di situ cuma ada perjanjian kita berlindung. Jadi kalau di sana ada pertandingan kita ikut, di sana mungkin ada suatu diklat apa kita ikut. Jadi kita corongnya mencari ilmu ke sana dengan orang kelompok dari NU. Itu seperti itu. Karena apa? Sebenarnya yang namanya Paganusa itu tersendiri mulai besar itu belum lama. Masalahnya apa? Rata-rata tadinya itu jurusnya cuma tenaga dalam, terus cuma main sowak cuma di naik banyu terus sopo pemelado mendeling gitu. Dan itulah seperti itu. Makanya akhirnya contoh di Kebumen itu aja fisik saya yang terjun duluan. Baru setelah besar baru diminta ke generasi. Terus sama di Kuningan dulu sebenarnya TSC ditawarin. Saya baru kurang lebih mungkin 1 tahun saya ditawarin untuk melatih di NO, yaitu di Paganusa, di aula MPC Kabupaten Kuningan. Saya dilobi oleh 3 orang, tapi saya nggak mau. Karena apa? Saya ingin membicarakan Trisula Jati dulu. Tapi ternyata itu salah. Kalau dulu saya pegang dulu, berarti kami sudah nomor 1 di Paganusa. Saya nggak tahu kalau itu memang ya sebenarnya cuman ingin madai dok kan gitu ya itu tidak apa-apa. Yang penting kita pun belum terlambat, dan saya pun tidak terlambat. Saya di Jawa Tengah, saya Dewan Pendekar untuk Paganusa. Untuk kabupaten saya pernah jadi ketua Paganusa dan sekarang masih Dewan Kos di Paganusa. Oleh karena itu maka apapun gemblengi Bangsor itu kurang lebih ada 2000 Bangsor. Makanya kamu tidak usah kecil hati bahwa sebenarnya TSJ itu diakui keilmuannya oleh Paganusa dan oleh NU. Itu aja dari saya. Sekian, tidak panjang lebar. Setelah pembukaan ini kita nanti ziarah akbar ke yaitu Al Karom Kiai Haji Dr. Andes Saifuddin sebagai guru Anda. Oleh karenanya saya mohon dengan sangat nanti dalam kondisi suci karena kita mau ziarah, dan nanti setelah ziarah kita mungkin sholat asar terus istirahat dulu ya. Terus nanti acara nanti malam itu sudah dikuasai oleh beberapa pengurus dari pusat maupun dari Kuningan. Saya mohon dan saya harap yang namanya ilmu itu hampir sama Mas. Jadi sebenarnya saya lupa tadi, maaf. Sebenarnya yang mau jadi atlet dan yang sudah yang mau ini setelah di pengesahan warga itu sebenarnya khususnya nanti untuk senior itu mau saya beri ilmu untuk Cimandi, yaitu untuk mengeraskan tulang kering.
itu Abah pun karena Cimandi maka sebenarnya bisa, dan saya punya minyaknya kemarin itu. Dan alhamdulillah kemarin dipraktekkan sebelum tanding ternyata gondol juara 2 dan juara 3 padahal pemula yang main. Mudah-mudahan semua Allah akan mengabulkan, dan nantinya otomatis untuk ilmu tulang kering juga nanti saya ijayakan ke Mas Edi supaya puasa dulu, terus nanti kalau saya kesini saya urut, terus nanti selanjutnya bisa ngurut, itu saja. Tapi kalau yang sudah ngurut jangan sampai jadi atlet dulu karena ilmunya belum. Iya, caranya dua gitu ya. Makanya ya kalau yang mau jadi atlet jangan ngurut dulu walaupun punya. Jadi seperti itu. Ngurut yang untuk menjadi tulang kering gitu ya. Itu seperti itu. Itu saja Jogsian. Kemarin yang saya ijayai yaitu saudara Ahmad sama Iik udah puasa 3 hari, tapi Bayi karena mau tanding juda, alhamdulillah itu ini juda yang tengah, ini besok ikut juda Pagar Nusa Jawa Tengah. Dari kelas apa Bayi? Kelas A ya, dari kelas A. Doanya ya mudah-mudahan menang. Orang gol di Kabupaten Kebumen, cuma bawa berapa pelintir atlet lolos, ada 1 dan ada juara 2-nya. Dan juga yang kemarin cuma bawa 4, alhamdulillah lolos juara 2 dan juara 3. Luar biasa. Sebenarnya kita hebat asal kamu mau latihan terus. Ya, apalagi kalau atletnya banyak otomatis menang, karena tapi atlet sedikit aja udah menang. Cuma mau gondol juara 1 memang masih berat ya, karena apa alasannya kita nggak punya wasit juri. Nah itulah seperti itu, maka nanti suatu saat harus mencetak wasit juri supaya bisa istilahnya memane ngono ora jujur ya main dhewe milu ora jujur kan gitu. Tapi kalau misalkan mereka jujur, dia nggak jujur, kita jujur, kita ada, dia akan nggak jujur kan takut sama kita karena ada wasit juri kan gitu. Jadi sama-sama aja, tuli sama tuli. Ya. Itu saja. Terima kasih kehadiran semuanya, dan semoga kita mendapatkan barokah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.